Lu pernah nggak sih ada di fase hidup yang rasanya tuh pengen ngelakuin sesuatu tapi kok ujung-ujungnya malah rebahan? Niatnya cuma scroll TikTok 5 menit, tahu-tahu di luar matahari udah terbenam. Deadline makin deket, tapi lu masih mager banget buat gerak. Tenang, lu nggak sendirian. Kita semua pernah ada di titik itu, dan mungkin sebagian dari kita lagi tinggal di titik itu. Pertanyaannya, kenapa sih manusia suka banget bermalas-malasan? Emang kita ini makhluk yang diciptakan buat rebahan? Yuk kita bahas bareng-bareng, karena bisa jadi jawaban dari rasa malas itu bukan soal lu kurang motivasi, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Malas itu bukan dosa, bukan sesuatu yang harus lo benci dari diri lo sendiri. Sebenarnya, rasa malas itu manusiawi banget. Bahkan bisa dibilang, itu adalah bagian penting dari sistem pertahanan otak lo. Kenapa? Karena otak kita yang sekarang sering lo pakai buat mikirin kerjaan, relationship, maupun cita-cita itu pada dasarnya dibentuk ribuan tahun lalu buat bertahan hidup. Otak kita itu diciptakan buat nyari kenyamanan. Lo tahu kan istilah comfort zone? Atau zona nyaman. Nah, itu tuh bukan sekadar istilah motivasi doang. Otak lo emang secara alami pengen lo tetap di tempat yang aman, nyaman, dan gak banyak risiko. Ketika lo pengen ngerjain tugas, mulai olahraga, atau bangkit dari tempat tidur, kemudian tiba-tiba muncul rasa, nanti aja deh. Itu bukan karena lo pemalas, tapi karena otak lo ngerasa, ngapain sih repot-repot? Di sini aja udah aman dan nyaman. Menurut penelitian neuroscience, otak punya bagian yang namanya amigdala, yang tugasnya buat mendeteksi ancaman. Dan ketika lo mulai mau melakukan sesuatu yang baru, berisiko, atau belum pasti, amigdala bakal ngeluarin sinyal warning. Buat apa? Ya buat ngejagain lo. Tapi sayangnya, sinyal itu muncul nggak cuma pas ada bahaya, tapi juga muncul ketika lo mau mulai belajar hal baru, mau mulai bisnis, atau bahkan cuma sekadar bangun pagi buat olahraga. Rasa malas itu bukan karena lo lemah, tapi karena lo lagi dilindungi oleh sistem otak yang belum update. Dan tugas lo bukan marahin diri lo sendiri, tapi latih otak lo pelan-pelan, kasih tahu bahwa perubahan itu bukan ancaman. Comfort zone itu kayak pelampung di lautan, dia bisa nolong lo buat nggak tenggelam. Tapi kalau lo mau sampai ke pulau seberang, lo harus mulai berenang. Lo boleh istirahat, lo boleh santai, tapi jangan tinggal di situ selamanya. Karena di balik rasa malas itu, bisa jadi ada potensi gede yang cuma butuh satu hal buat keluar. Keberanian buat mulai gerak, walau pelan. Ada alasan di balik setiap malas. Dan kadang, itu bukan salah loh. Kita sering banget ngerasa bersalah karena malas. Udah tahu harus ngerjain tugas, tapi terus nunda-nunda. Udah tahu harus mulai bisnis, tapi nggak gerak-gerak. Terus apa yang terjadi? Kita mulai ngatain diri sendiri. Gue pemalas, kenapa sih gue nggak bisa kayak orang lain? Gue tuh nggak berguna banget. Coba berhenti sebentar dan tanya ke diri lu sendiri. Beneran gue malas atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Karena seringkali malas itu cuma gejala. Dan yang lebih dalam adalah luka, kecemasan, atau kelelahan yang lu pendam. Banyak dari kita yang lagi mentalnya capek, emosional lelah, energi terkuras, tapi tetap maksain diri buat produktif. Dan ketika badan atau otak kita nolak, kita nyebut diri kita malas. Padahal bisa jadi lo itu lagi burnout. Burnout itu bukan cuma buat orang yang kerja dari pagi sampai malam. Burnout bisa datang ke siapa aja yang terus ngerasa harus jadi cukup di mata orang lain, tapi nggak pernah cukup di mata diri sendiri. Selain burnout, rasa malas juga sering jadi topeng dari rasa takut. Lo pengen banget belajar hal baru, tapi lo terus menunda-nunda dan akhirnya lo nyerah. Kenapa? Karena ada suara kecil di kepala lo yang bilang, nanti kalau gagal gimana? Kayaknya hasilnya nggak bakal bagus deh. Gue tuh siapa sih? Orang lain lebih jago dari gue. Ini bukan malas, ini namanya self-doubt, rasa ragu sama kemampuan diri sendiri. Dan lu tahu apa yang menyakitkan ketika lu nggak sadar bahwa lu sebenarnya cuma takut. Terus lu maki-maki diri lu sendiri karena malas. Kadang rasa malas juga datang dari luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Misalnya, lu pernah diremehkan waktu kecil, jadi sekarang takut gagal karena takut dihakimi. Lu pernah ditimpa kegagalan besar di masa lalu, dan sekarang lu terlalu waspada buat nyoba lagi. Atau lu tumbuh di lingkungan yang selalu bilang jangan tinggi-tinggi mimpinya. Akhirnya, lu jadi terbiasa bermain aman, dan begitu disuruh ngelakuin sesuatu yang di luar zona nyaman, lu ngerasa berat.
Bukan karena lu pemalas, tapi karena ada beban psikologis yang lu bawa setiap hari. Dan sayangnya, kita hidup di dunia yang lebih gampang menghakimi daripada memahami. Begitu lo nggak produktif, orang langsung bilang, ah dasar mageran. Lo tuh kebanyakan alasan, harusnya lo bisa lebih semangat. Tapi nggak pernah ada yang nanya, lo kenapa? Lo baik-baik aja kan? Nggak pernah ada yang duduk di sebelah lo dan bilang, lo capek ya? Lo mungkin bukan kurang niat, lo cuma butuh dimengerti. Jadi, sebelum lo nyalahin diri sendiri karena malas, coba tanya, apakah gue lagi kelelahan? Apakah gue lagi takut? Apakah gue lagi ngerasa sendirian? Karena jawabannya mungkin bukan gue malas, tapi gue butuh bantuan. Dan itu bukan kelemahan, itu manusiawi. Setelah lu ngerti bahwa rasa malas itu manusiawi dan kadang datang dari luka, kelelahan, atau rasa takut, sekarang pertanyaannya, terus gue harus gimana dong? Gimana caranya keluar dari rasa malas ini? Jawabannya simple tapi nggak mudah. Mulai dari pelan-pelan. Lo nggak perlu langsung jadi rajin, nggak perlu langsung berubah jadi orang super produktif yang bangun jam 5 subuh, baca buku 3 jam, olahraga 2 jam, terus kerja kayak robot. Nggak usah, karena hidup ini bukan sprint, tapi maraton. Dan perubahan yang bertahan lama itu bukan yang datang dari yang meledak-ledak di awal, tapi datang dari kebiasaan kecil yang dilakuin terus-menerus. Kalau sekarang lu lagi ngerasa stuck, mager, atau mentok, jangan langsung targetin hal-hal yang besar. Coba dulu hal-hal kecil kayak bangun tidur langsung beresin kasur, 5 menit menulis, 10 menit baca buku, atau cuma duduk diam dan tarik napas yang dalam selama 1 menit. Kelihatannya sepele ya, tapi itu adalah langkah awal buat bilang ke otak lu, gue mau mulai gerak. Dan itu udah luar biasa. Kemudian ada metode keren yang bisa lo coba, namanya teknik 2-minute rule. Idenya begini, kalau lo pengen ngebentuk kebiasaan baru, mulai dari versi yang cuma butuh 2 menit. Mau mulai olahraga, jangan langsung targetin 1 jam nge-gym. Coba mulai dari pakai baju olahraga dan lakukan stretching selama 2 menit. Mau mulai nulis, nggak usah langsung nulis 3 halaman. Coba tulis 1 paragraf dulu. Bahkan 1 kalimat, karena yang paling susah itu bukan nulisnya, tapi duduk dan mulai. Dan begitu lo udah mulai, biasanya lo bakal lanjut sendiri. Kadang rasa malas datang karena kita punya ekspektasi yang terlalu besar. Kita pengen langsung bisa, langsung bagus, langsung sempurna. Padahal nggak ada orang yang jago dari awal. Semua orang pernah mulai dari nol. Dan lo nggak harus jadi sempurna untuk memulai. Jadi dibanding lo mikirin, gue harus sukses, harus disiplin, harus hebat, mending ubah mindsetnya jadi, gue cukup mulai hari ini. Nggak usah jauh-jauh. Yang penting jalan. Banyak orang nunggu mood bagus buat mulai. Tapi kalau lo nunggu terus, lo bisa nunggu seumur hidup. Yang penting bukan nunggu mood, tapi bangun pola. Karena pola yang kecil tapi konsisten bakal ngalahin motivasi yang meledak-meledak tapi cepat hilang. Jadi, jangan nunggu lo jadi orang baru dulu baru mulai. Mulai dulu dan orang baru itu bakal tumbuh dari proses yang lo jalanin. Lo nggak harus langsung lari. Cukup jalan, cukup gerak, cukup mulai dari hari ini. Jadi, malas itu bukan dosa, bukan aib, tapi juga bukan tempat tinggal yang nyaman buat jangka panjang. Malas adalah sinyal bahwa lu butuh istirahat atau lu butuh perubahan. Kalau lu terus-terusan ngerasa stuck, jangan langsung mikir gue emang pemalas. Mungkin lu cuma belum nemu alasan kuat buat bangkit. Dan kabar baiknya, alasan itu bisa lu temuin pelan-pelan, asal lu mau jujur, mau nyoba, dan mau mulai buat jalan. Kalau lu ngerasa video ini relate, atau bahkan bikin lu ngerasa nggak sendirian, jangan lupa buat like dan share ke temen lo yang mungkin juga lagi ngerasa stuck. Sampai jumpa di video selanjutnya.